Bani Israil udkur nikmati allati an'amtu 'alaikum. Udkuru, mengingat, ingatlah, renungkanlah nikmatia, nikmat ingsun, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Sudah banyak beraneka macam anugerah yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Di antaranya penyelamatan dari siksa Fir'aun, kejaran Fir'aun, dari malapetaka yang lainnya. Kemudian nikmat lagi diutusnya banyak nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Niku kathah nggih, nabi, banyak nabi yang sudah diutus kepada Bani Israel. Yang masyhur, nabi-nabi yang masyhur niku ada sekitar 12. Nabi Yakub, Nabi Harun, Zakaria, Dzulkifli, Yahya, Isa termasuk. Dan yang buatan masyhur kados Nabi Yesaya dan lain sebagainya. Kata di antara para nabi ada yang dibunuh, ada yang masuk pohon kemudian digergaji sehingga patah, jadi dua dan lain sebagainya. Ke tabiat Bani Israel. Ayat ke-40 wonten peringatan udkuru nikmatiyah. Peringatan untuk mengingat, merenungkan nikmat Allah. Di sini kemudian ada pesan bahwa untuk perintah mengingat nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, kepada Bani Israel, itu untuk mengikis habis rasa dengki dan iri hati Bani Israel. Termasuk di sana Bani Israel itu iri kepada Rasulullah SAW. Irinya kenapa? Mereka ingin bahwa Nabi terakhir itu dari Bani Israel, tapi ternyata tidak. Ternyata yang jadi Nabi terakhir adalah dari Jazirah Arab. Nah, yang pertama kali protes Nabi terakhir itu dari Arab itu orang Yahudi. Mereka mempertanyakan, loh, kok bisa Nabi terakhir itu dari Jazirah Arab, dari Makkah? Dipertanyakan, Muhammad itu anaknya siapa? Nabi itu keturunan Nabi, dan selama ini Nabi yang ada adalah dari Bani Israel, yang banyak itu dari Bani Israel. Loh, kok ini kemudian muncul di tanah Makkah, tanah yang gersang? Ini dipertanyakan. Kemudian butuh data empirik yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang benar-benar Nabi dan keturunan Nabi. Ini butuh data empirik. Makanya di Maulid Barzanji itu ketika setelah pujian, ajeng atirillahu maqbruhul karim bi arfin syadiyin bi sholatin wa taslim. Terus kemudian selanjutnya wa amma fa aqulu huwa sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu as-saniyah ila akhiri. Itu banyak diterangkan siapa Nabi Muhammad,
ayahnya siapa, kakeknya banyak. Maulid berjanji merupakan salah satu maulid yang ilmiah dari sisi ilmu, bil ilmi, karena langsung diterangkan data empirik al-ansab atau nasab dari Rasulullah. Ternyata dirunut ke atas itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Turun Nabi Ismail mandap malih dumugi Rasulullah. Makanya di Al-Quran disebutkan Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ini kan ngendikane Nabi Ibrahim. Inni askantu min dzurriyyati, saya tinggal bersama anak dan keturunan saya. Di sini kemudian redaksinya jelas di Al-Quran. Inni askantu min dzurriyyati. Berarti dzurriyyah ada Nabi Ibrahim beserta keturunannya tinggal di Makkah, yang sebelumnya Nabi Ibrahim adalah asli dari Palestina. Nah, di runut sejarah tiang Arab kan ada Arab Baidah, Arab Bakiyah. Arab Baidah itu Arab yang sudah punah. Sejarah orang kaum Arab yang tidak diceritakan kecuali diceritakan di kitab suci. Atau kaum Ad, kaum Tsamud itu yang diketahui, yang lain tidak diketahui. Nah, Arab Bakiyah, Arab yang masih tersisa itu ada dua, Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab Aribah itu termasuk Bani Jurhum. Anak Arab Musta'ribah itu Bani Jurhum, Bani Kinanah, Bani Qahtaniyah. Nah, Arab Musta'ribah ini yang tinggal bersama Nabi Ibrahim dan anak keturunannya, sehingga kemudian muncul Bani Quraisy, Bani suku Tamim, suku Asad, suku Hudzail dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian menjawab keraguan orang-orang Yahudi bahwa ternyata Rasulullah itu memang keturunan Nabi. Tidak mungkin ayahnya biasa kemudian anaknya jadi Nabi. Dipertanyakan, okay. Ini menjawab keraguan dari orang-orang Yahudi. Mereka iri. Kenapa kemudian kok utusan terakhir itu bukan dari Bani Israel? Kemudian firman Allah, Ya Bani Israil kuru nikmati allati an'amtu alaikum. Nikmati allati an'amtu alaikum. Nikmatku yang telah aku berikan, yang telah aku anugerahkan kepadamu. Di sini ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama bahwa nikmat itu milik Allah, sumbernya dari Allah, tidak selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat itu adalah anugerah dari Allah, tidak dari upaya mereka. Mereka menganggap bahwa apa yang kami peroleh itu hasil jerih payah mereka, padahal bukan. Nikmati allati an'amtu alaikum. Ada dua hal tadi, nikmat itu dari Allah, milik Allah, sumbernya dari Allah, tidak selainnya. Yang kedua bahwa nikmat itu adalah anugerah dari Allah, bukan dari upaya mereka. Lalu kemudian redaksinya wa aufu bi ahdi. Penuhilah janjiku. Janji mereka apa? Mereka sudah berjanji kepada Allah, maka Allah mengatakan ufi bi ahdi, penuhilah janjiku. Janji mereka apa? Janji Bani Israel apa? Tunduk dan patuh kepada Allah, mempercayai rasul-rasulnya. Terus kemudian mengakui dan membela Rasulullah. Ini janji mereka. Karena sudah termaktub di kitab Taurat.
ayat-ayat yang menerangkan tentang utusan terakhir. Nah, itu termasuk janji mereka. Ufi bi'ahdikum. Maka aku akan penuhi janjimu. Janji mereka ditagih dulu, baru Allah akan memberikan janjinya. Nah, penggunaan kata ahdun yang berikan wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Kata ahdun, perjanjian, menurut Tahir bin Asyur, penggunaan kata ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, ijaz Quran. Kenapa? Karena kata ahdun itu lebih sering digunakan di kitab Taurat. Kan kita kenal antara perjanjian lama, perjanjian baru. Kata ahdun itu biasa dipakai di Taurat. Tapi kemudian Rasul menyampaikan Al-Quran kepada umatnya menggunakan kata ahdun. Padahal Rasul itu ummi. Enten sing ngendika nek ummi niku lugu. Ada yang membahasakan ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, ini merupakan ijaz Quran, bahwa Al-Quran bukan karangan Rasulullah, tapi memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iya ya farhabun. Takutlah kalian kepada Allah. Kata irhabun, farhabun dari kata rohibah. Rohibah itu maknanya rasa takut yang menjadikan seseorang itu lari dari medan pertempuran, medan perang. Ini sudah peringatan dari Allah. Niku ayat ke-40. Kita langsungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu lan podo imano sapa sira kabeh bima kelawan barang anzaltu kang wis nurunake sapa ingsun musaddiqan hale ambenerake lima kedue barang ma'akum kang tetep ing dalem sartane sira kabeh wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh iku awwala kafirin kawitane wong kang kafir bihi kelawan ma tegese kelawan Al-Quran. Wala tashtaru lan ojo numrih ijol sapa sira kabeh bi ayati kelawan pira-pira ayat ingsun. Tamanan ing rega qalilan kang sithik wa iyaya lan ing ingsun dhewe fattakuna padha wedya sapa sira kabeh ing ingsun. Ayat 41. Wa aminu sudah menggunakan fi'il amr. Ayat ke-41 ini ajakan untuk memeluk Islam. Setelah Allah memberikan kepada Bani Israel itu perintah untuk mengingat, merenungkan segala nikmat yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah kepada Bani Israel. Kemudian ayat ke-41 ini ajakan kepada Bani Israel untuk memeluk Islam. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Dan berimanlah kepada bima anzaltu, kepada apa yang telah Allah turunkan, yakni Al-Quran, dan mengukuhkan bahwa Al-Quran membenarkan apa yang ada padamu. Musaddiqal lima ma'akum, yang ada padamu niku napa? Kitab lama, kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil. Nah, Tahir bin Asyur
mengatakan bahwa penggunaan kata bima anzaltu sesuatu yang aku turunkan, yang Allah turunkan. Sesuatu yang Allah turunkan itu indikasinya merujuknya kepada Al-Quran, tapi Allah tidak menggunakan langsung redaksi Al-Quran. Jadi misalnya ketika menggunakan sorry wa aminu bil Qur'ani harusnya, tapi yang beri mboten wa aminu bima anzaltu, menggunakan redaksi yang tidak sorry, tidak langsung menyebut Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tadi masih nyambung ke ayat 40, menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang dari Allah, bukan buatan manusia dan juga bukan buatan Rasulullah. Kemudian setelah ajakan beriman terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab samawi sebelumnya, kitab Taurat, Injil, Zabur, kemudian wala takunu awwala kafirin bi, jangan menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Nah, redaksi awwala kafirin bi, ini kan dimaknai jangan menjadi orang yang pertama mengingkari Al-Quran. Kata pertama itu bukan berarti dia yang pertama ingkar. Secara urutan yang pertama itu bukan dimana nomor pertama, bukan nomor pertama. Yang dimaksud wala takunu awwala kafirin bi, jangan menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Pertama di sini adalah orang yang paling vokal dalam mengingkari. Berbeda antara urutan dan yang dimaksud ayat ini. Nah, secara urutan tentu yang mengingkari pertama adalah orang musyrik di Makkah. Nah, Bani Israel kan orang-orang yang tinggal di Madinah. Tentu ketika urutan yang pertama mengingkari Al-Quran adalah orang musyrik Makkah. Baru kemudian Bani Israel di Madinah. Nah, di sini yang dimaksud ayat ini awwala kafirin bih adalah orang yang paling vokal dalam mengingkari Al-Quran. Redaksi misalnya dia orang yang pertama tidak setuju. Bukan berarti dia yang pertama tidak setuju, tapi yang paling lantang, paling vokal tidak setuju. Nah, yang dimaksud surah Al-Baqarah ayat 40 niku orang yang paling lantang, paling vokal kafir atau mengingkari adanya Al-Quran. Kemudian selanjutnya wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kamu menukar ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit. Nah, selanjutnya ini para pemuka agama Yahudi, para rahib, diingatkan agar jangan menukar ayat-ayat Allah, yakni ajaran agama, dengan harga yang sedikit. Di sini tidak disebutkan imbalan dari apa yang mereka tukarkan. Saya menukarkan barang ini dengan barang ini dengan harga yang sedikit. Nah, ini kan ada disebutkan barang A kali barang B regane murah. Ini kan disebutkan barang B ini. Tapi ting berikut tidak disebutkan. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kamu menukar ayat-ayatku
yakni ajaran agama dengan harga yang sedikit. Di sini tidak disebutkan imbalan dari apa yang mereka tukarkan. Bisa jadi mereka mendapatkan kedudukan atau harta yang melimpah, yang banyak. Tetapi pandangan mereka tentang limpahan harta, banyaknya harta, itu lebih sedikit dari apa yang mereka dapatkan, yakni kesengsaraan dunia dan ukhrawi. Nah, maksud dari wala tashtaru bi ayati samanan qalilan itu kok bisa menukarkan ayat dengan harga yang sedikit? Mereka itu memberi fatwa yang bertentangan dengan ajaran agama. Maringi fatwa tapi bertentangan dengan ajaran agama. Nah, ini yang dimaksud dengan wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Ayat ini kemudian ditutup dengan perintah takut kepada Allah dengan cara fattaqun, bertakwa, bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pun itu ayat 41. Lajeng ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisulan ojo nyampur sapa sira kabeh al haqqo ing perkara kang hak bil batili kelawan perkara kang batil. Wa taktumulan ojo padha nyengetaken sapa sira kabeh al haqqo ing barang kang hak wa antum hale utawa sapa sira kabeh iku taklamuna padha ngerti sapa sira kabeh. Ayat ke-42. Niki lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yang Allah melarang Bani Israel terjerumus dalam kesesatan. Nah, ayat ini, ayat 42, Allah melarang mereka menyesatkan orang lain. Jadi Allah memberi peringatan, memberi larangan agar Bani Israel itu jangan sampai terjerumus dalam kesesatan. Baru kemudian ayat ke-42 Allah melarang Bani Israel itu menyesatkan. Jadi sudah dilarang mereka terjerumus, di sini Allah melarang mereka menyesatkan orang lain. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan antara hak dengan batil. Wa taktumul haqqo, dan menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kamu mengetahui. Ada dua cara seorang penyesat itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, talbisul haqqo bil batil. Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang hak itu yakni kebenaran yang kalian ingin pertahankan, sementara bil batil itu batil yang ingin disebarluaskan. Jadi propaganda itu
kebenarannya tetap ada, atau bahkan porsi kebenarannya lebih banyak. Nah, di tengah-tengah itu, di sela-sela itu diberikan kebohongan-kebohongan, sehingga propaganda itu terlihat seperti benar, padahal ketika orang jeli ternyata banyak hoax di sana. Nah, ini mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu cara pertama seorang penyesat. Cara yang kedua, watak tumul haqqo, menyembunyikan yang hak, yang benar atas mereka yang tidak tahu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, menyembunyikan kebenaran itu bisa dengan cara mengingkarinya atau dengan cara tidak menyampaikannya. Seseorang itu diam terhadap satu persoalan, padahal orang lain tidak tahu, orang lain ingin tahu, tapi seseorang itu diam. Nah, ini merupakan indikator dia menyembunyikan kebenaran. Nah, dua cara ini yang disebutkan di ayat 42 sebagai seorang penyesat untuk mencapai tujuannya. Nah, kedua hal tersebut itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Orang Yahudi itu mengubah ayat-ayat di dalam Taurat, disisipkan firman-firman selain Allah, kemudian mereka mengatakan ini ayat dari Allah. Jadi ayat itu kebenarannya tetap dipertahankan, bukan dihapus, bukan diganti. Kebenaran tetap ada, mau tengah-tengah ayat itu disisipi kebohongan-kebohongan, kemudian mereka mengatakan ayat ini dari Allah, sumbernya dari Allah, padahal mereka mencampur adukan antara hak dengan batil. Yang kedua, orang Yahudi menyembunyikan sekian ayat, antara lain tentang kenabian Muhammad SAW. Merujuk ke ayat 40. Orang Yahudi ini iri terhadap Rasulullah. Kok bisa Nabi terakhir terlahir dari bukan Bani Israel? Maka kemudian ayat-ayat itu disembunyikan. Agar apa? Agar orang-orang itu tidak mengetahui bahwa itu utusan terakhir. Ini saking liciknya memang, saking liciknya, saking kerasnya pun saking liciknya. Bani Israel itu ketika dilihat dari fisiknya, niku teng awal kathah rambut sing tumbuh. Nah, baju yang dipakai itu seringkali sobek ketika tumbuh rambut. Itu saking keras rambutnya. Kitab sucinya pun, Taurat pun bukan lembaran kertas ngeten, tapi lempengan besi dan kaman demen niku. Nah, ini menunjukkan bahwa kerasnya Bani Israel. Representasinya nggih Nabi nggih rada pancen keras. Nabi Musa itu pancen keras nggih dibanding saudaranya Nabi Harun. Ketika Bani Israel niku Nabi Musa sak kondure saking Jabal Tursina, banyak yang menyembah sapi niku, patung sapi niku ditarik jenggote Nabi Harun. Saking nggih memang karakter Nabi Musa nih, karakter memang keras. Ini memang menunjukkan Bani Israel seperti itu.
Oke. Jadi ayat 42 ada dua cara orang-orang Yahudi dalam menyesatkan. Yang pertama, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ayat-ayat di Taurat itu ditambahi. Kemudian mereka mengaku bahwa ini firman Tuhan, firman Allah. Yang kedua, menyembunyikan ayat-ayat termasuk di dalamnya soal kenabian Nabi Muhammad SAW. Sampun ayat 42, kita lajengaken ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu lan padha ngelakonono sapa sira kabeh as-sholata ing sembahyang ing salat. Wa atu lan padha mbayaro sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Warka'u lan padha salat sapa sira kabeh ma'ar raki'in ing dalam sartane wong-wong kang padha salat kabeh. Ayat ke-43, setelah ayat sebelumnya itu ada ajakan untuk memeluk Islam, kemudian meninggalkan kesesatan dan meninggalkan penyesatan, bahwa kan pelarangan Allah agar mereka tidak terjerumus dalam kesesatan dan agar mereka tidak menyesatkan. Nah, setelah kemudian dan ajakan memeluk Islam, kemudian meninggalkan kesesatan dan penyesatan, maka turun perintah utama, wa aqimus sholah wa atuz zakat. Adalah perintah utamanya aqimus sholah, mendirikan sholat, wa atuz zakat, dan membayar zakat. Aqimu bukan dari kata koma yang artinya berdiri, tapi wa aqimu niku melakukan sesuatu dengan sempurna. Enten ungkapan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu bukan bermakna lelaki itu berdiri di atas wanita. Wah, niki rada melenceng, mboten rada pancen melenceng. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dimana lelaki itu melaksanakan fungsi-fungsinya secara sempurna sebagai suami atas istri-istri mereka. Hak-hak sebagai suami ditunaikan secara sempurna. Itu makna aqimu. Di sini kemudian aqimus sholat bermakna melaksanakan sholat dengan rukun dan syarat yang sempurna, tidak sekedarnya. Wa atuz zakah, dan membayar zakat. Membayar zakat itu yang melaksanakan secara sempurna, tidak mengurangi dan menangguhkan, serta diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Nah, dua kewajiban pokok ini, aqimus sholah dan atuz zakah, merupakan tanda hubungan yang harmonis. Aqimus sholah, ada hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah, hubungan vertikal. Kemudian wa atuz zakah, ada hubungan yang harmonis antara sesama manusia, hubungan horizontal. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban yang lainnya dicakup pada ayat penutup ini. Ayatnya napa? Warka'u ma'ar raki'in, dan napa? Rukuklah bersama orang yang rukuk, dan sholatlah bersama orang yang sholat. Artinya bahwa di sini dan tunduk dan patuhlah bersama atau sebagaimana orang-orang yang tunduk dan patuh kepada ketentuan-ketentuan Allah. Nah, ini lengkap. Ayat 43 ini lengkap. Napa? Perintah utama aqimus sholah atuz zakah ini sudah
mencakup keseluruhan, sudah ada hubungan harmonis antara Allah dengan sesama manusia, kemudian ada hubungan-hubungan yang lain, kewajiban yang lain tercakup dalam warka'u ma'ar rohiin. Sampun ayat 43 lajeng ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Atamuruna nasa ana ta padha perintah sapa sira kabeh annasa ing menungso bil birri kelawan becik wa tansawna lan padha lali sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa antum hale utawi sira kabeh iku tatluna padha maca sapa sira kabeh alkitab ing kitab tegese kitab Taurat afala taqilun ana ta ora padha ngerti sapa sira kabeh. Atakmuruna nasa, ini sudah menggunakan istifham, kata tanya. Ayat ke-44 ini merupakan ayat yang mengecam para pemuka Yahudi, para pendeta Yahudi. Dalam ayat ini dikemukakan dalam riwayat bahwa orang Yahudi itu menyuruh keluarganya yang telah Islam untuk mempertahankan keyakinan mereka terhadap Islam, kemudian yakin dan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara mereka tidak. Nah, cara piyambak niku ngakon tapi piyambake mboten nglakoni. Atakmuruna nasa bil birri, kamu menyuruh orang-orang untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kamu lupa terhadap diri kamu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, kamu itu membaca kitab Taurat. Afala taqilun, apakah kamu berpikir? Nah, kemudian ada satu pendapat yang mencakup ayat ini, tapi kasusnya lain, bahwa Bani Israel ada yang menyuruh berbuat aneka kebaikan, berbagai macam kebaikan, seperti jujur, beriman kepada Allah, menolong orang lain, dan lain sebagainya. Sementara mereka tetap durhaka, tetap khianat, tetap menyekutukan Allah. Dua kasus itu memiliki kesimpulan, sama-sama menyuruh orang lain berbuat kebaikan, sementara diri sendirinya tidak disuruh. Tansawna anfusahum, mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kata albir, albir kebaikan, becik. Kata kebaikan di sini meliputi segala hal, baik dunia dan akhirat. Plus di dalamnya ada interaksi. Jadi kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kebaikan interaksi dengan sesama. Nah, ulama menyatakan bahwa albirru itu ada tiga hal. Pertama, kebaikan kepada Allah. Kedua, kebaikan kepada keluarga. Ketiga, kebaikan atau interaksi kepada orang lain. Nah, kemudian di dalam agama ditambah lagi. Kalau tiga itu kurang. Anjurannya bahwa adanya hubungan serasi, hubungan kebaikan kepada Allah, hubungan yang serasi kepada sesama manusia, hubungan kebaikan kepada lingkungan,
dan hubungan kebaikan terhadap diri sendiri. Nah, sehingga kemudian semuanya itu tercakup ke dalam definisi pertama, bahwa albir adalah kebaikan dunia, akhirat, dan juga interaksi. Nah, ayat ini juga mengecam bukan hanya Yahudi. Kalau ditarik untuk saat ini, ayat ini mengecam kepada setiap pengajar agama yang melakukan, menyuruh kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Nek corongane napa? Kabura maktan nggih. Indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sampun ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu lan padha amrih pitulung sapa sira kabeh bis-sabri kelawan sabar wassolati lan sembahyang lan salat. Wa innaha mongko sak temene sembahyang, mongko sak temene salat iku lakabiratun yakti abot illa alal khosyin kejaba ing atase wong-wong kang padha khusyuk kabeh. Ayat 45. Ayat ini menyodorkan resep yang ampuh kepada mereka Bani Israel. Kalau menyeluruh damel sedaya. Resepe nopo? Resepe adalah sholat dan sabar, sabar dan sholat. Mintalah pertolongan bisobri wassalat dengan nopo? Sabar dan sholat. Mintalah pertolongan itu, kuatkan jiwamu dengan sabar dan sholat. Sabar niku menahan diri dari perbuatan atau dari rayuan yang menjerumuskan sehingga kita menjadi rendah, dan sholat itu mengaitkan jiwa kita kepada Allah serta bermohon, bermohon kepada Allah dari segala kesulitan, segala rintangan. Wa innaha lakabiratun. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya merujuk ke sabar dan sholat. Yang berikan disebutkan sabar dan sholat, tapi kemudian indikasinya kenapa ke para mufasir niki menyebutkan jadi satu, sabar dan sholat, tidak dipisah, sabar sendiri, sholat sendiri, tapi keduanya jadi satu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat dan sabar itu sungguh berat, kecuali illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang tunduk, yang hatinya itu tentram ketika berzikir kepada Allah. Zikir niku bukan bermakna nganu nggih, secara bahasa zikir kados yang berzikir niku mboten. Zikir itu menyeluruh, mengingat Allah itu zikir. Ibadah itu zikir. Jadi ketika orang tidak mengingat, ketika tidak ibadah, dia tidak dihitung zikir meskipun bibirnya basah dengan doa. Niki mungkin merujuki sing ikhwan kita yang membaca Al-Qur'annya itu hanya sampai ke tenggorokan.
ketika Sayyidina Umar duko, ada orang yang ketika dibagi harta rampasan oleh Rasulullah, itu Rasul mengutamakan orang mu'alaf. Nah kebetulan yang niku Fatu Makkah yang betul salah. Ketika dibagi niku yang mu'alaf adalah keluarga Rasul kebetulan. Nah Rasul bagi yang mu'alaf riye. Ada salah satu orang Najd mengatakan, ya Rasul jenengan ku sing adil. Niku saya tidak Umar duko. Nah, Rasul ngendika, sudah akan ada orang-orang seperti itu nanti banyak. Dia membaca Al-Qur'annya lebih rutin daripada kamu, Umar. Sholatnya itu lebih rajin daripada kamu. Tapi hanya sampai tenggorokan. Nah, panjenengan mang patosi orang-orang dengan ciri ini ada atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata ingkang saged kawula aturaken, monggo kita tutup sareng-sareng kanthi wawasan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil aqam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.